Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan berpresentasi pada hari ini. Perkenalkan, saya Nurul Fadila Ilahi sebagai moderator dan anggota kelompok saya Putri Wulandari sebagai penyaji pertama dan Nia Ramadanti sebagai penyaji ketiga. Baiklah, preparat merupakan sediaan awetan yang dibuat dari objek tumbuhan, hewan, organisme lain. Pembuatan preparat awetan dapat dilakukan dengan suatu teknik pembuatan yang dilakukan secara mikroskopis atau disebut mikroteknik. Pembuatan preparat harus dilakukan sesuai langkah-langkah atau prosedur yang sesuai dengan metode pembuatan preparat yang digunakan. Metode dalam pembuatan mikroteknik ada beberapa macam, yaitu metode macerasi, squash, metode section, metode Walmut, metode pollen, dan metode hapus. Suatu preparat dapat dikatakan layak digunakan apabila berukuran kecil, berbentuk tipis, transparan, dan memiliki warna yang kontras. Selanjutnya, kriteria preparat yang baik itu yang pertama memiliki tingkat kejernihan yang kuat, kedua kekontrasan warna, 3 memiliki kelengkapan komponen jaringan atau sel, 4 memiliki keutuhan bagian-bagian anggota jaringan pada preparat atau sediaan, 5 mengetahui kejelasan anatomi jaringan, 5 pewarnaan yang baik. Kriteria preparat yang tidak baik. Yang pertama, tingkat kejernihan pada preparat berkurang. Yang kedua, kekontrasan warna kurang terlihat. Yang ketiga, tidak memiliki kelengkapan komponen jaringan atau sel. Yang keempat, keutuhan bagian anggota jaringan preparat atau sediaan tidak ada. Yang kelima, tidak diketahui kejelasan anatomi jaringan. Dan yang keenam yaitu pewarnaan yang kurang baik. Ini merupakan contoh gambar bentuk preparat pada tumbuhan. Terlihat pada gambar yaitu preparatnya kecil, tipis, dan kontras, sesuai dengan preparat yang dapat dikatakan baik. Kesalahan-kesalahan dalam pembuatan preparat. Yang pertama pada proses fiksasi yaitu yang pertama, irisannya terlalu tebal. Ketebalan dapat melakukan pengirisan, mempersulit penyerapan cairan fiksatif merata ke seluruh jaringan. Yang kedua, kesalahan dalam pemotongan organ dan salah pengambilan pinset. Selanjutnya pada proses infiltrasi. Yang pertama, kesalahan parafin yang digunakan jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah organ, maka hasilnya kurang optimal. Yang kedua, organ yang digunakan sebagai sampel terlalu keras sehingga parafin sulit menyusut. Yang ketiga, kesalahan dalam mengatur suhu pada oven kurang stabil sehingga akan merusak jaringan. Selanjutnya pada proses embedding. Kesalahannya yaitu yang pertama, parafin yang digunakan untuk menanam jaringan harus memiliki titik leleh yang sama dengan parafin yang digunakan waktu infiltrasi. Yang kedua, parafin yang digunakan ada yang tercampur bahan lain. Yang ketiga, pembuatan balok tidak dilakukan dekat oven atau lampu bunsen sehingga lebih cepat beku. Susun jaringan tidak sesuai dengan orientasi yang direncanakan. Yang keempat, jaringan tidak diberi label untuk menghindari terjadinya kesalahan atau bertukar. Untuk jenis-jenis jaringan yang halus perlu dikerjakan di bawah loop. Yang terakhir yaitu yang kelima, dijumpai adanya gelembung udara pada beberapa balok parafin yang dibuat terutama dekat jaringan, karena akan mengganggu saat pengamatan preparat. Hilangkan gelembung menggunakan jarum panas. Selanjutnya yaitu sectioning. Yang pertama, suhu pisau harus sama dengan suhu parafin. Jika tidak, maka pita tidak akan terbentuk. Yang kedua, posisi balok tidak tepat pada mikrotom, maka pita akan melengkung. Yang ketiga, sudut penyayatan terlalu besar atau kecil sehingga pita tidak terbentuk. Yang keempat, pisau tidak tajam sehingga jika tumpul maka pita akan berkerut. Yang kelima, mata pisau tidak dibersihkan dari parafin. Dan yang keenam, sekrup pemegang pisau tidak kencang.
Selanjutnya yaitu affixing. Yang pertama, terlalu banyak mengoleskan albumin Mayer sehingga menjadikan pita parafin yang ditempel dan dipanaskan menjadi gosong dan tidak terbentuk. Yang kedua yaitu air yang diteteskan di objek gelas terlalu banyak sehingga pita parafin tersebut tidak beraturan atau tidak rapi. Yang ketiga, alat hot plate untuk membetulkan letak pita dengan sonde sehingga pita keluar dari objek gelas dan menempel di hot plate. Yang keempat yaitu suhu hot plate yang sering tidak dikontrol sehingga menyebabkan hot plate terlalu panas dan pita parafin terlalu cepat meleleh dan kering. Selanjutnya yaitu staining. Terdapat beberapa kesalahan yang dapat terjadi saat melakukan prosedur pewarnaan. Yang pertama yaitu pemanasan berlebihan saat fiksasi. Yang kedua, preparat terlalu tebal sehingga larutan kristal violet konsentrasinya rendah. Yang ketiga, pencucian berlebihan dengan air sebaiknya tidak lebih dari 5 detik. Yang keempat, kurangnya iodin. Semakin rendah konsentrasi iodin yang digunakan, maka semakin mudah dekolorisasi yang terjadi. Yang kelima yaitu dekolorisasi yang terlalu lama dengan etanol. Dan yang keenam, counter staining terlalu banyak dan terlalu lama. Selanjutnya yaitu mounting. Yang pertama, tidak dibersihkannya debris jaringan pada objek gelas dengan menggunakan kertas isap. Yang kedua, proses pengoveran yang tidak teliti sehingga menimbulkan gelembung udara di sekitar preparat awetan. Dan yang ketiga, penggunaan Canada balsam yang terlalu berlebihan sehingga sulit mengering.